salam damai dan selamat malam para penganjur dan peserta gembara ketiga yang saya kasihi dalam Kristus. Apabila saya diminta oleh ACMI untuk memberi sedikit pesan sebenar program gembara yang ketiga ini, saya tidak teragak-agak mengatakan ya, sebab saya tahu program ini penting untuk membentukkan ahli-ahli Komiti Migran Paroki di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Saudara dan saudari, pelayanan kepada migran dan perantau merupakan salah satu bidang pelayanan gereja yang sangat diperlukan masa kini. Kita lihat di negeri Sabah, di mana hampir 25% penduduk adalah bukan warga negara. Sebilangan besar di kalangan mereka adalah buruh migran dari negara jiran. Di antara mereka itu adalah umat Katolik yang cuba mencari nafkah hidup, bekerja sebagai pembantu rumah, bekerja kilang, berkebun, bekerja ladang, tukang kayu, driver, pemandu kedai-kedai makan dan sebagainya. Bagaimana iman hidup mereka? Adakah harta mereka dilindungi? Adakah perkahwinan mereka diberkati? Bagaimana dengan mereka yang mempunyai anak? Adakah anak-anak mereka sudah menerima sakramen? Bagaimana dengan persekolahan anak-anak ini? Adakah masalah yang mereka alami sebagai orang asing di negeri ini? Apakah pandangan umat tempatan terhadap mereka? Semua soalan-soalan ini ada kaitan dengan kehidupan manusia yang hidup merantau di tempat orang lain. Sebagai murid-murid Kristus, gereja tidak patut mengabaikan nasib golongan para migran. Mereka juga manusia yang bermaruah, yang diciptakan menurut gambaran Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan layanan hidup sepantas dengan martabat mereka. Jadi saudara-saudari, tema gembara yang berjudul Tuhan berjalan bersama umatnya akan kekal sebagai satu slogan yang kosong jika para migran dibiarkan bergurut dengan persoalan hidup mereka sendiri. Bagaimana seseorang migran itu tahu Tuhan berjalan bersama dengannya? Dia akan tahu apabila masalah hidup yang dia hadapi itu telah diringankan melalui panduan orang-orang yang berprihatin. Sebagai gereja lokal, kitalah orang-orang yang prihatin dan mengambil peduli insan-insan yang terpinggir, terluka dan dipandang rendah oleh masyarakat. Kitalah tangan dan kaki Tuhan untuk menunjukkan keprihatiannya kepada sesama insan. Saya berharap dalam gembara ketiga kali ini, dengan bantuan Roh Kudus, kamu akan dapat lebih mendalami komitmen kamu sebagai pelayan-pelayan kepada umat migran. Saudara dan saudari, saya tahu pelayanan ini bukan satu bidang yang mudah sebab ia terkait dengan perjalanan hidup manusia yang kompleks. Tetapi jika diri kamu hidup berpusatkan Kristus dan sering memohon kekuatan daripadanya, saya yakin pelayanan kamu ini akan membawa berkat dan rahmat bukan sahaja bagi diri kamu sendiri, tetapi juga kepada gereja dan masyarakat. Saya akan mengiringi kamu sepanjang gembara ketiga ini dengan doa saya. Sekian dan Tuhan memberkati.
Program ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membina kepimpinan, membentuk para pelayan migran, terutamanya mereka yang dalam komiti pelayanan migran paroki. Tahun ini syukur kita mempunyai juga sebahagian besar di kalangan ini peserta adalah umat migran sendiri, pemimpin migran yang terdiri daripada mereka yang dari Indonesia dan juga dari Filipina. Dan sebagian besar juga adalah peserta kali pertama ikut ini program. Maka hari ini kami mula dengan dua input, mulai mencerita tentang satu, apakah pesanan Sri Paus Franciscus tahun ini tentang Hari Migran Sedunia, yaitu tentang Tuhan berjalan bersama dengan umatnya. So ini bertujuan untuk mendapat fahaman daripada Pope sendiri tentang isu yang berkaitan dengan migran. Dan input yang kedua adalah mulai mengaitkan tentang migrasi dari sudut Fratelli Tutti, dokumen sosial gereja yang terbaru yang ditandatangani oleh Pope pada tahun 2020. So di situ para peserta dibantu untuk memahami sedikit sebanyak tentang isu migrasi ini dan apakah pendirian gereja cerita tentang isu migran, supaya kedua ini input ini supaya para peserta mempunyai landasan yang kukuh dalam pelayanan mereka. Kemudian mereka diberi peluang untuk mengadakan apa yang kita panggil perbualan rohani, di mana mereka berkongsi setelah merenung apa yang telah mereka dengar tentang apa Roh Kudus ingin katakan kepada diri mereka, kepada kelompok mereka, dan juga kepada himpunan di sini. Dan tengah hari ini kami juga mempunyai peluang untuk mendengar laporan-laporan daripada paroki, apa yang telah mereka lakukan, apakah cabaran mereka, apakah kejayaan mereka, apakah kelemahan mereka, dan apakah harapan mereka. Daripada paroki Limau, walaupun saya satu orang dapat inilah hasil dari perkumpulan lima. Saya catat ini berdasarkan apa yang dia katakan. Oke, yang pertama saya menetapkan diri saya dengan saya menetapkan diri saya sebagai migran dan dapat merasakan bahwa migran itu juga perlu mendapat layanan yang sama sebagai manusia biasa. Itulah yang saya sampaikan. Tersentuh juga kan dia punya sharing ini. Dia telah diberi cinta kasih dalam pelayanan dia. Pada mulanya dia pun tidak suka migran, dia tidak suka macam mana pelayanan dia dalam gereja itu dia memilih orang. Tapi akhirnya bila Roh Kudus sudah bekerja dalam diri dia telah membuka hati dia untuk terus mencintai pelayanan dia dan dia tidak akan memilih orang lagi. Katakan kepada saudara untuk menentukan ini komite migran, kita langsung kita katakan. Rata-rata semua para migran juga melibatkan diri dalam pelayanan liturgi dan kebaikannya para migran ini. Kalau kita mau tengok pelayanan mereka, apabila mereka diberi sesuatu tugas mereka akan melakukan dengan sepenuh hati mereka. Semua ini memberi peluang dalam perhimpunan ini, Kembara Tiga ini, untuk menggunakan ini acara ini gereja sinodal sekarang untuk mendengar dan bertindak. So nampaknya sepanjang hari ini para peserta dari awal sudah masuk di dalam suasana yang memberi semangat kepada mereka, dan kami sebagai penganjur ACMI sangat bersyukur dan berterima kasih setekat ini sampai sekarang melihat wajah-wajah para peserta yang sekarang berkobar-kobar ingin kembali kepada paroki meneruskan pelayanan mereka dengan bantuan Roh Kudus dan juga bimbingan
padri paroki mereka dan juga umat setempat. Dengan itu terima kasih karena perjalanan Gembala ketiga ini berjalan setekat ini dengan lancar sekali. Thank you. Karena kita sayang, karena kita mengasihi, karena kita sayang, karena diri kita telah mengalami kasih Tuhan itu, walaupun kita tidak lihat, walaupun kita ini berdosa, walaupun kita ini mungkin ada berhak tidak seperti orang yang lain. Tahun-tahun yang lalu sangat tidak ada itu semua. Banyak yang tidak ada menerima berkat perkawinan, pembaptisan, bahkan sampai ada yang pulang ke Indonesia sudah ada anak pun belum lagi dibaptis. Jadi syukur puji Tuhan kepada gereja tempatan, paroki, padri semua yang sudah menerima kami dan begitu komitmen menerima komuniti migran di setiap paroki. Dia selalu yang membuka mata saya, saya baru dalam ini. Jadi dia betul-betul dia membuka mata saya lah, dan dalam masa yang sama juga saya boleh melihat Tuhan dalam pribadi setiap insan, baik di dalam itu video apabila mereka punya independensinya dihati, mereka punya perkawinan diberkati, diorang punya bukti panas diri, macam yang mereka ini inviting yang menjemput untuk jadi harapan saya supaya ke depan kita sama-sama berpikir dari kesimpulan ini kita bersama di setiap paroki yang siapa tahu di paroki masing-masing memberikan ruang untuk kita. Sangat ambil jangka masa yang panjang, kamu sendiri lihat dari Kembara 2 sampai Kembara 3 panjang untuk jadi begitu. Kalau dilihat daripada Kembara 1 sampai Kembara 2 progres dia yang sekarang adalah lebih baik. Jadi bagaimana kalau dari atas punya kekangan sendiri tertinggi ini tidak memperbaiki komunikasi kerjasama kan? Tadi apa yang saya rasa saya sangat sungguh terharu, saya sangat sungguh berbangga karena ada peningkatan penerimaan dari kami migran. Memang betul. Congratulations and celebration for your 95th anniversary. Congratulations and celebration for your 95th anniversary. Congratulations. berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, hari ini kami mau bersyukur dan juga terima kasih kepadamu di atas penyertaan kami sepanjang hari ini. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami mau bersyukur dan terima kasih kepadamu, terutama pada Emrus. Dia adalah hadiahmu kepada kami selama 35 tahun melayani sebagai padri. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau senantiasa memberi dia kesehatan yang baik, memberi dia kebijaksanaan, dan sertailah dia di dalam pelayanan dia setiap hari. Oke, sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada semua. Jadi klaster ataupun paroki yang sudah bersedia sila tampil ke depan saja.
Jadi kami akan menyanyikan dua buah lagu. Pertama ialah Lakukanlah yang terbaik. Apakah yang dapat ku lakukan dalam jangka masa yang singkat? Apakah yang dapat ku lakukan yang bermakna untuk hidup ini? Lakukanlah yang terbaik, berilah yang terbaik, saya Tuhan pada semua insan. Biar ku menjadi lilin memberikan cahaya. Aku tenang di sini dengan sabar menanti tanpa dendam dan benci. Saat kegelapan rela aku berkorban demi satu hal hamba. Yang bertanya dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Surgawi, sekali lagi kami panjat syukur atas semua perkara yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami dapat merayakan, itu malam budaya di mana kami dapat bersama-sama untuk bergembira bersama sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus. Dan kami terus memohon berkat-Mu agar semangat persaudaraan itu terus diperkuatkan dalam peneruskan perjalanan hidup kami, lebih lagi dalam pelayanan di pastoral migran ini. Sebelum menjadi Doa kami pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya sepanjang kemarin kamu pikir apa yang terjadi kemarin? Siapa yang berangkat dengan satu sejak perkataan? Kasih. Terus cinta kasih, keterbukaan, keprihatinan, kerendahan hati. Semua kita punya pelayanan ini ada hope, masa depan, sama ada migran ataupun semua kita ada harapan, ada masa depan. Tapi kita ada harapan untuk masa depan.
Tapi mungkin bukan hari ini, bukan besok, bukan untuk 1-2 tahun, tapi mungkin 10 atau 20 tahun. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Oke, untuk menjadikan pelayanan migran lebih kelihatan dan mudah akses di Paroki. Sebab kalau ada ini untuk memudahkan para migran ataupun umat di dalam paroki itu mengetahui bahwa sebenarnya kita ada pelayanan migran di paroki. Oke, kita mesti mengetahui yang pertama itu kita ada kemahiran bagaimana kita mengendarai baca migran kan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat. Persediaan pelayanan, oke? Dia mengingatkan kita bahwa gereja adalah community cinta kasih, keluarga perpaduan, di mana para anggotanya dipanggil untuk saling mengasihi, saling mencintai, menjadi penting kepada misi gereja, dan Caritas merupakan salah satu daripada identiti dia. Pelayanan migran juga ya adalah identiti amal kasih gereja. Begitu juga kalau kita buat amal kasih tapi tidak perayaan sakramen juga tidak berarti. Tajuknya adalah membina jaringan bagi komite-komite di paroki, bukan hanya komite migran, komite pelayanan migran, tapi juga mungkin sebab saya tahu yang ada di antara kita yang duduk dalam komite katikal, komite migran, ya 2-3 di dalam paroki. Jadi lebih baik saya fokus kepada bagaimana membentuk jaringan di dalam bagi komite kamu dalam paroki. Saya mau bertanya kepada Sister Anita. Saya mau bertanya kepada bantuan yang diberikan oleh Caritas. Baru-baru ini saya adalah member Preventing CCRT Semenjak berapa. Jadi seorang teman saya ini dihubungi karena dia mengenal melalui media sosial TikTok, dan orang ini adalah orang tempatan. Jadi sangat susah, anak-anaknya ada 3-4 orang. Karena kesusahan mereka, maka anaknya pergi ke sekolah pun pernah jalan kaki. Jadi dalam sesi CCR meeting kami buat derma, dan itu satu kawan yang dihubungi juga mengeluarkan uang pribadi dia yang dicampur dengan derma kami tadi untuk menolongnya. Dan waktu pergi ke rumah orang tersebut memang sangat susah, mamanya sakit, anak-anaknya juga begitu kekurangan makanan dan mereka sangat kurus. Jadi ketika kami mau meminta bantuan, apakah perlu kami menulis surat ataupun bertemu langsung dengan member Caritas di paroki di mana kami melayani? Iya, biasanya yang pertama itu yang harus, kalau sekiranya perlu bantuan dari Caritas, harus menghubungi Caritas di paroki lah, Caritas di paroki, ataupun pergi terus kepada panti paroki untuk minta bantuan. Tapi sebenarnya memang benar, kita juga perlu yang dari itu kemahiran untuk membuat asesmen tentang case keluarga tersebut. Ya, itu sangat penting. Saya melihat kata dia itu sangat teruk. Di dalam itu ada buat kandas yang pintunya pun tinggal mau tetangga. Jadi apa cara atau dengan NGO manakah kami boleh minta bantuan yang hal-hal seperti ini? Kasihan tuh anak-anak, meja ada, tetapi meja mereka hanya selang kaki duduk di lantai, dan lantai itu simen tidak berlapis, ada pun sudah goyang-goyang. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana dengan siapa, dengan NGO lokal atau benar-benar yang boleh meminta bantuan. Oke, terutama sekali, itulah sebabnya saya katakan tadi media sangat penting. Biar orang ramai tahu dahulu, ya, panggil seorang wartawan ke sana, biar dia buat liputan. Kalau itu dibolehkan ataupun dibenarkan oleh yang pengurus di sana. Sebab mungkin juga kalau nanti pun dia buat liputan ada isu
yang berkaitan dengan immigration juga. Jadi perlu maklumkan kepada pihak berkuasa mereka, konsulat, maklumkan kepada mereka terlebih dahulu, ya. Dan selepas itu bicarakan bagaimana dan kalau mereka ada cadangan dengan mana-mana badan. Kedua ialah dengan ibu bapa anak-anak di sana. Boleh bincang macam mana bekerja sama untuk membuat bom atau bom baik boleh tempat tersebut. Sebab itu adalah tanggung jawab dengan ibu bapa juga ya. Macam mana boleh kerjasama. Untuk mempunyai satu pendekatan dan standar yang sama bagi semua paroki di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, bagi pasangan Indonesia yang mau berkawin di gereja. Kedua, untuk mencegah pasangan migran dimanipulasikan oleh sedikit-sedikit yang tidak bertanggung jawab, yang menawarkan diri mereka untuk mengurus perkawinan mereka di gereja. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan untuk suatu perkara yang ingin saya sampaikan pada penutupan Kembara 3 pada hari ini, yaitu berkenaan dengan apa selepas ini, apa yang akan berlaku. So daripada hari Jumat sampai kepada penutupan hari ini dengan bertemakan Tuhan berjalan bersama umatnya, dan bila direnungkan dan untuk penerusan ini, di mana harapan untuk semua para peserta adalah campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sebagai komite pastoral migran di setiap paroki masing-masing. Jadi dengan adanya campur tangan Tuhan, segala perkara, segala kemungkinan baik yang mencabar maupun segala kegembiraan dan apa saja yang coba menggagalkan sebarang program untuk membawa para migran insani mereka itu dipertahankan dan diberi kesempatan untuk maju, bukan saja di dalam iman tapi juga dalam harapan dan kasih Tuhan. Shalom, saya Melda daripada St. Catherine Nanam. Pembelajaran yang didapati daripada Kembara 3 ini adalah pelayanan kepada migran seharusnya datang daripada cinta kasih sesama, dan apa yang akan dibawa kembali kepada paroki untuk dilaksanakan adalah mungkin yang terpenting adalah untuk kesadaran kepada umat lokal lah, bahwa migran ini pihak yang terpencil dan kebersamaan itu harus adalah. Shalom, hello, kami dari Paroki Good Shepherd Manggatal, saya Ansel Muserin, Damiano Sayon, dan ini Matius Colin. Kami bertiga mengikuti Kembara 3 ini dengan harapannya kami agar kami bisa dapat terus melayani Tuhan dan sesama melalui orang-orang miskin dan terpinggirkan, baik itu migran tempatan maupun migran yang datang daripada luar negara. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SIMI karena telah bersusah payah menyediakan segala sesuatu dalam persiapan untuk menyambut Kembara 3. Dengan selesainya Kembara ini, kami akan pulang ke paroki kami masing-masing, dan apa yang telah kami dapatkan di sini kami akan terapkan di dalam paroki kami. Kami tetap terus berjalan bersama di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oke, shalom, saya Lucia daripada St. Thomas Kapayan. Saya bahagian NPP Migran, dan ini adalah first time saya ikut Kembara 3 tahun ini untuk mendalami lagi apakah itu migran, apakah ini kembara. Rupa-rupanya kembara ini adalah satu seminar ataupun letrik untuk kami yang baru mau mengenali apa itu migran. Saya sebenarnya dari kosong, tapi bila saya ikut ini kembara, saya dapat mengemukakan, mendengar semua soalan-soalan kawan-kawan kami di sini, dan
tahu macam mana dari mana untuk bertanya supaya kami lebih tahu mencari membantu dorang menyelesaikan masalah dorang. Tapi itu pun kami akan melalui orang paling atas kami, yaitu padri kami. Apa-apapun kamu boleh mencari kami di Saint Thomas Kapayan untuk sedia membantu kamu apa masalah kamu. Saya Erlinda Emma dari Community Saint Michael Penampang Migran. Saya sangat terharu lah sebab setiap paroki sekarang sudah ada kemajuan dan begitu banyak anak-anak migran sudah dibaptis, menerima komunio dan juga menerima sakramen perkawinan. Jadi saya sangat bersyukur dengan pelayanan kami di dalam migran dan sangat bersyukur dengan KPMP dan juga SMA yang begitu banyak membantu kami dan juga padri paroki setempat dan juga umat-umat yang menerima kami apa adanya tanpa membedakan kami bukan orang tempatan.